Gij. K. Kangguru. Kelinci. Kambing. Kerbau. Kucing. Kurang menarik ini mah coy. Oh, gimana kalau kita main nama buah-buahan? Kurang menantang coy. Apa ya? Yang lain Sar. Oh, nama-nama pahlawan. Boleh. Iya kan? Sip ya? Ayo gas. Garuda pasang berapa? A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M. Siapa M? Mahmud Badarudin II. Hah? Siapa itu? Siapa Mahmud Badarudin II? Ini loh pahlawan yang ada di uang 10.000 lama. Jadi gini loh sejarahnya. Sultan Mahmud Badarudin II lahir di Palembang pada tahun 1767 dan naik takhta pada 12 April 1804. Nama kecil Sultan Mahmud Badarudin II adalah Raden Hasan Pangeran Ratu. Ayah Sultan Mahmud Badarudin II adalah Sultan Muhammad Bahauddin yang berkuasa di Palembang periode 1776 sampai 1803. Raden Hasan naik takhta sebagai Sultan Palembang pada tahun 1804 dengan gelar Sultan Mahmud Badarudin II. Selama berkuasa, Sultan Mahmud Badarudin II dikenal sebagai pemimpin yang bijaksana dan berwibawa. Wilayah Kesultanan Palembang juga sangat kondusif saat itu, dengan beberapa kemajuan yang dicapai. Namun, kondusivitas itu terusik dengan kedatangan Inggris di wilayah Palembang. Untuk menjalin hubungan dagang, maka bangsa Eropa pun berniat untuk menguasai Palembang. Awal mula penjajahan ini ditandai dengan penempatan loji atau kantor dagang di Palembang. Loji pertama Belanda berada di Sungai Aur. Bersamaan dengan terjadinya perjanjian antara Inggris dan Palembang, Belanda juga melakukan hal yang sama. Lalu, Raffles selaku pemimpin Inggris berusaha untuk membujuk Sultan Badarudin II untuk mengusir Belanda dari Palembang. Jadi, apa maksud dan tujuan Anda datang ke sini? Jadi begini Sultan, seperti yang kita ketahui, kita telah menjalin hubungan dagang yang sangat lama. Akan tetapi, saya merasa terganggu oleh kehadiran Belanda di tanah Palembang. Jadi, maksud dan tujuanmu itu apa? Maksud dan tujuan saya di sini untuk meminta Anda mengusir pihak Belanda dari tanah Palembang ini. Maaf, tapi saya tidak dapat melakukan hal tersebut. Dikarenakan saya tidak ingin ikut campur dalam konflik antara Inggris dan Belanda. Lagi pula, saya juga tidak akan bekerja sama dengan pihak Belanda. Baiklah kalau itu keputusan Anda, akan ada konsekuensi. Lalu, pada 14 September 1811, terjadilah peristiwa pembantaian dan pembumi hangusan di loji Sungai Aur. Belanda pun menuduh Inggris yang memprovokasi Palembang untuk mengusir Belanda. Sebaliknya, Inggris justru menuduh Sultan Mahmud Badarudin II yang berniat melakukan hal tersebut. Jadi, maksud saya mengumpulkan Anda semua di sini adalah untuk mendiskusikan tentang masalah yang terjadi di loji. Apakah Anda yang memprovokasi pasukan Sultan untuk membantai pasukan kami di loji? Tidak, enak saja. Anda menuduh kami. Lalu, jika bukan kalian, siapa lagi? Kami pikir peristiwa pembantaian di loji adalah murni ide dari Sultan. Apa? Anda menuduh saya? Jelas-jelas Anda yang meminta saya untuk mengusir Belanda dari tanah Palembang. Benarkah itu? Ternyata kalian sangat licik, Inggris. Tentu saja tidak. Sepertinya sudah saatnya kami pergi. Dalam kondisi yang sangat terdesak, Raffles masih tetap berharap
dapat menguasai Bangka sebagai kompensasi. Saya menginginkan Pulau Bangka. Apa? Anda menginginkan Bangka? Sampai kapanpun, aku tidak akan memberikan Bangka kepada Inggris. Setelah Sultan Mahmud Badarudin II menolak permintaan Raffles, Inggris langsung mengirim pasukannya di bawah pimpinan Gillespie untuk menghukum Sultan Mahmud Badarudin II. Dan benar saja, tidak butuh waktu lama, pasukan Inggris berhasil menguasai Palembang. Lalu terjadilah sebuah perjanjian pada tanggal 14 Mei 1812 yang memuat tentang pengangkatan adik kandung Sultan Mahmud Badarudin II, yaitu Pangeran Adipati, menjadi Sultan dengan gelar Sultan Ahmad Najamuddin II atau Husin Diauddin. Pulau Bangka pun berhasil dikuasai dan namanya diganti menjadi Duke of York's Island. Namun, pada 13 Agustus 1814, melalui Konvensi London, Raffles harus menyerahkan Palembang dan seluruh wilayah kekuasaan Inggris kepada Belanda. Belanda pun kemudian mengangkat Herman Warner Muntinghe sebagai komisaris di Palembang. Sementara itu, Sultan Mahmud Badarudin II yang melarikan diri ke Muara Rawas mulai menghimpun kekuatan dan mendirikan kubu di Muara Rawas untuk menghadapi serangan dari pasukan Belanda yang ingin menangkap Sultan Mahmud Badarudin II. Lalu, puncaknya, pada 12 Juni 1819, Sultan Mahmud Badarudin II melancarkan perlawanan terhadap pasukan Belanda. Pertempuran ini kemudian dikenal dengan nama Perang Menteng. Pertempuran ini telah memakan banyak korban jiwa, di mana paling banyak ada pada pihak Belanda. Kendati demikian, Belanda tidak ingin menyerah. Mereka masih terus berusaha melawan Palembang. Namun, Palembang memiliki pertahanan yang sangat kuat, sehingga sangat sulit untuk ditembus oleh Belanda. Sampai akhirnya Muntinghe memutuskan untuk kembali ke Batavia dengan membawa kekalahan. Pertempuran demi pertempuran pun terus terjadi. Namun akhirnya pada 25 Juni 1821, Palembang jatuh ke tangan Belanda. Belanda berhasil menguasai Palembang dengan cara menyerang Palembang pada hari Minggu 24 Juni 1821. Ketika rakyat Palembang sedang makan sahur, Belanda secara tiba-tiba menyerang Palembang. Serangan dadakan ini tentu saja melumpuhkan Palembang. Sultan Mahmud Badarudin II dan keluarganya pun ditangkap dan diasingkan ke Ternate. Ia menghabiskan sisa hidupnya di sana. Badarudin II wafat pada 26 September 1852. Nah, jadi begitu loh sejarah Sultan Mahmud Badarudin II. Oke deh. Kalau gitu kita lanjut lagi main Gagarudanya ya. Gas. Oke, gas. Gagaruda pasang berapa? A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K,